Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Karisma Divanka Betari Junika dengan 2110411039, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, UPN Veteran Jakarta. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Bela Negara, saya akan menjawab soal UTS sebagai berikut. Bela Negara, mata kuliah Pendidikan Bela Negara di UPN Veteran Jakarta. Bela Negara sendiri memiliki sikap dan arti, yaitu sikap dan tindakan yang dasar utamanya adalah rasa cinta tanah air. Mata kuliah Pendidikan Bela Negara di UPN Veteran Jakarta merupakan salah satu mata kuliah wajib. UPN Veteran Jakarta mencoba menanamkan sikap bela negara atau rasa cinta tanah air kepada para mahasiswanya, yaitu melalui bidang pendidikan. Hal ini juga dimaksudkan agar para mahasiswa dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam maupun di luar kampus. UPN Veteran Jakarta juga menginginkan mahasiswanya tidak hanya cerdas dalam bidang akademik, namun juga memiliki sikap dan baik mencontohkan sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari, sampai nanti lulus dan akhirnya menanamkan, mengimplementasikan sikap ini terhadap kehidupannya secara berlanjut. Pengimplementasian sikap bela negara. Saya mengambil 3 perspektif, yaitu di kampus, di rumah, dan di masyarakat. Yang pertama di kampus, yaitu mengikuti peraturan yang ada, belajar dengan sungguh-sungguh, dan juga berupaya dalam kegiatan membanggakan kampus. Hal ini dimaksudkan seperti mengikuti lomba atau kegiatan-kegiatan lain yang menunjang prestasi sehingga dapat membawa nama kampus kebanggaan kita. Selanjutnya yang kedua yaitu di rumah. Mengikuti aturan yang disepakati oleh keluarga, menghargai setiap anggota keluarga. Nah, hal ini maksudnya adalah kita, apapun peran kita di keluarga, hal ini harus tetap dilaksanakan. Dari yang tua ke yang muda yang ketua. Seperti itu. Selanjutnya menjaga komunikasi dengan baik antar keluarga. Yang ketiga adalah di masyarakat. Nah, salah satu contohnya mungkin seperti membayar pajak, dan ada yang mengantri, ada juga membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya yaitu aktif dalam kegiatan masyarakat. Ini bisa diibaratkan yaitu mengikuti ikut Karang Taruna atau kerja bakti di lingkungan rumah. Selanjutnya adalah konsensus dasar bernegara. Konsensus dasar bernegara ini memiliki 4 konsensus, yaitu ada dasar negara. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila memiliki 5 dasar nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dimaksudkan, Indonesia memiliki nilai yang perlu ditunjang dalam kehidupan keseharian masyarakatnya. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Ini terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3. Seluruh warga negara, entah itu pejabat, mahasiswa, pegawai swasta, maupun pegawai negeri, berhak ikut dan wajib ikut serta dalam kegiatan upaya bela negara. Selanjutnya adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemerdekaan Indonesia, dan sadar akan tujuannya.
Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak lepas dari kemerdekaan Indonesia dengan tujuannya. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan inilah yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki keberagaman agama. Semboyan ini bertujuan untuk menuntun pemahaman bangsa Indonesia bahwa memiliki keberagaman agama, suku, budaya, dan hal-hal lainnya. Tetapi banyak keberagaman tersebut, pada akhirnya kita sebagai bangsa Indonesia memiliki satu tujuan yang sama. Selanjutnya adalah bela negara dalam perspektif. Nah, konsep bela negara dalam perspektif ini dapat dilihat dari berbagai sisi, dari perspektif manapun. Hal ini juga disangkut pautkan dengan adanya ancaman, kendala, maupun tantangan. Oleh karena itu, akhirnya kita bisa melihat perspektif yang ada pada bela negara. Nah, bela negara berbagai perspektif ada macam-macam, yaitu ada bidang ekonomi dan bisnis, bidang teknologi, informasi dan keteknikan, bidang sosial dan humaniora, ada bidang hukum dan bidang kesehatan. Pada saat ini saya akan membahas satu kasus mengenai bidang teknologi dan informasi keteknikan. Yaitu kasus bela negara dalam berbagai perspektif adalah ketahanan dan keselamatan bangsa terancam seiring pertumbuhan informasi dan komunikasi. Memang terkadang informasi dan teknologi komunikasi ini menunjang adanya dampak positif seperti cepatnya penyampaian informasi. Namun hal ini juga dapat menyebabkan dampak negatif, yaitu menyebarkan berita hoax. Pengoperasian virtual atau maya mampu mempengaruhi pemikiran secara massal. Hal ini juga akhirnya menunjang pelemahan pada beberapa aspek kehidupan manusia, seperti modal sosial, modal moral, dan juga modal psikologis. Selain itu, ini juga akan memunculkan opini negatif terhadap pemerintah. Mungkin ada beberapa oknum yang tidak suka dengan pemerintah, akhirnya dia menyebarkan berita hoax tentang kepemerintahan tersebut. Dan itu dapat menyebar secara luas dengan cepat karena teknologi dan informasi sekarang semakin berkembang. Selanjutnya, bagaimana cara upaya penyelesaian kasus tersebut? Yaitu pertama dengan literasi. Diadakan latihan literasi media sosial, hal ini juga membangun karakter pemuda untuk menyadari akan hak kewajibannya guna menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Seperti kita juga bisa membaca buku itu untuk yang non online, juga kita juga bisa membaca buku online seperti e-book dan lain-lainnya, berita maupun hal-hal yang dapat dibaca. Kita menumbuhkan sifat literasi tinggi pada diri kita. Selanjutnya adalah verifikasi data. Verifikasi data ini kita bisa membaca dan meneliti berulang kali tentang berita yang disampaikan dan tidak langsung menyimpulkan beberapa poin. Seperti kita cara memverifikasi data seperti hati-hati dengan judul yang provokatif atau mengundang tindakan negatif atau pemikiran negatif terhadap orang lain. Cermati halaman situs yang tertera, periksa fakta sumber dan asalnya dari mana. Selanjutnya ikut grup pemberantas hoax. Ini kita bisa menanyakan di grup tersebut seperti apakah berita yang beredar ini benar atau tidak. Selanjutnya adalah ancaman pidana. Ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam penyelesaian kasus yang sudah dipaparkan tadi. Hal ini juga bisa kita masukkan ke dalam pasal-pasal atau juga hal-hal lainnya, sehingga orang-orang takut untuk melakukan sebuah tindakan hoax atau kejahatan pada teknologi komunikasi dan informasi tersebut.
Oke, terima kasih. Berikut adalah jawaban dari saya atas pertanyaan tentang materi pendidikan bela negara untuk UTS ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bela negara.